Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol mungkin pernah lihat video ini di Instagram ataupun di Twitter. Langsung kita lihat. Itu merupakan salah satu apartemen yang roboh, lebih tepatnya di Korea. Yo, ini agak aneh ya. Korea yang punya Hyundai, punya Samsung, bisa kejadian kayak gini. Nah, kejadiannya ini terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Pukul 15.46 di kota Gwangju, daerah Seogu ataupun Barat, di tempat yang namanya Hwajeongdong. Nah, ini merupakan satu kompleks apartemen yang terdiri dari 8 tower, dan ini merupakan salah satu tower yang roboh. Jujur, mereka ini bukan tower yang roboh kayak gini, bukan. Tapi lebih tepatnya, ini terdiri dari beberapa lantai atau yang roboh itu merupakan lantai 23 hingga lantai 34. Robohnya ini bukan karena dindingnya, tapi karena lantainya ini yang roboh dari lantai 34. Tres! Hingga lantai 23. Diakibatkan ini, 20 mobil yang ada di sekitar tempat itu mengalami kerusakan, dan juga tentunya ada beberapa orang yang luka-luka diakibatkan kejadian ini. Nah, ini satu kejadian yang perlu kita ketahui. Pertama-tama, apartemen ini adalah apartemen bermerek iPark. Nah, mungkin buat pol-pol yang tinggal di Korea tahu, yang di Indonesia mungkin sedikit kurang familiar sama iPark. iPark ini bisa dibilang salah satu apartemen yang bermerek, yang bisa dibilang dipandang, wah, mereknya bagus. Kok bisa gitu, kenapa? Di Korea, apartemen-apartemen yang dibangun sama perusahaan itu biasanya dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar yang pol-pol ngerti. Contoh kayak Samsung, mereka itu punya perusahaan bangunan, dan apartemen yang mereka buat itu dinamai Lemian. Lotte tahu kan ya, Lotte, perusahaan Lotte yang punya permen karet. Nah, mereka itu juga punya bangunan, dan apartemen mereka namanya Lotte Castle. Sedangkan iPark ini, tahu nggak dibuat sama siapa? Ini perusahaan yang besar yang bahkan pol-pol juga tahu, yaitu Hyundai. Jadi Hyundai dulu sebelum bikin mobil itu mereka memang ahlinya itu konstruksi malahan. Nah, sampai sekarang mereka itu punya bisnis mobil yang biasanya kita lihat, dan juga mereka itu memiliki bisnis bangun-bangunan. Dan apartemen yang dimiliki oleh Hyundai itu ada dua, ada iPark sama Hillstate. Dan kejadian kali ini terjadi di yang iPark ini. Dan pol-pol ngerti nggak sih? Perusahaan Korea itu sebenarnya lumayan hebat dalam membuat bangunan-bangunan. Mungkin pol-pol kalau pernah ke Malaysia ataupun ke Singapura, ada Twin Tower sama Marina Bay Sands. Itu dua-duanya dibangun oleh perusahaan Korea. Nah, sehingga kejadian ini lebih mengagetkan lagi. Bisa dibilang perusahaan besar yang buat tapi roboh. Dan ini apartemen yang mahal banget harganya. Nah, oke, kayak gitu. Nah, pada tanggal 12 Januari tahun 2022, jam 8 pagi, dinyatakan bahwa ada 6 orang pekerja yang hilang ataupun masih belum ditemukan hingga saat itu. Dan pada pukul 9, pemerintah kota Gwangju itu membuat pengumuman HDC untuk memberhentikan semua konstruksi yang lagi dilaksanakan di dalam kota Gwangju. HDC itu siapa, Mas Ansol? Hyundai Development Company. Ya, perusahaan yang bikin iPark ini. Pokoknya disuruh, kamu lepas tangan, semua konstruksi yang lagi kamu kerjakan di daerah Gwangju, lepas tangan. Lepas tangan. Dan barengan dengan itu, Kementerian Tenaga Kerja, polisi, jaksa, pokoknya semua tim-tim dari pemerintah yang ada hubungannya sama ini, kayak tim penyelamat, tim pemadam kebakaran, itu semua dikirimkan ke tempat ini untuk melakukan investigasi dan juga menyelamatkan 6 orang yang masih belum ditemukan. Dan barengan dengan itu, jam 11.50 dibuat satu tim untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Dan karena ini masih keesokan harinya, kita nggak tahu apakah gedungnya ini bakal roboh lagi ataupun masih bahaya atau gimana, kan masih harus dipantau. Sehingga pemerintah menggunakan drone dan juga anjing, karena anjing ini kan bisa membau ya di mana orangnya, dan juga paling nggak bisa mencari lebih tepat daripada manusia. Sedangkan dari tim HDC, apa yang mereka lakukan, salah satu petingginya yang bernama Yu Byung-gyu ini datang ke tempat dan cuma bilang minta maaf, tapi ini perlu diinvestigasi lebih lanjut, alias ya, saya merasa maaf sih atas kejadian ini, tapi bisa jadi ini kan bukan kesalahan saya. Kita investigasi dulu, santai dulu dong. Kayak gitu.
Dan keesokan harinya, tanggal 13 Januari tahun 2022, jam 9.30, itu dibuat satu tim yang terdiri dari 247 orang menggunakan 18 mesin dan juga 10 ekor anjing untuk mencari 6 orang yang terjebak di tempat ini. Jujur melihat ini aku agak, wah, indah ya dunia ini. Untuk 6 orang segini banyaknya orang-orang dan juga mesin-mesin digunakan untuk mencari 6 orang ini. Yang aku suka itu mereka itu nggak mikir sisi profitnya. Wah, kalau bawa mesin segini nanti ruginya besar, ini mending dirobohkan aja dan kemungkinan loh mereka ini udah meninggal. Nggak kayak gitu. Kayak berapapun biayanya dan nggak peduli berapa banyak orang yang harus bergerak, kita harus selamatkan orang-orang yang terjebak. Ini bagus banget menurutku. Udah gitu, pada pukul 10-nya wali kota Gwangju mengumumkan bahwa ini gedung tidak aman, bangunannya nggak bagus, konkretnya nggak beres ini. Dan tim HDC itu membantah dengan membuat postingan yang menyatakan pernyataan mereka. Dan mereka bilang kalau mereka ini udah membuat sesuai prosedur dan mereka ini udah oke-oke aja bangunnya. Jadi kesalahannya ini perlu kita investigasi. Mereka membuat pengumuman kayak gitu di situasi seperti ini dan juga ada typonya. Bayangkan di kejadian kayak gini ada typonya kan malah terkesan wah ini perusahaan nggak minta maaf malah mau membela diri, saya udah kayak gini loh, padahal kan kesannya kayak gitu. Ya meski untungnya tidak ada orang yang meninggal diakibatkan kejadian kali ini. Dan untungnya 1 jam setelah itu pukul 11.14 tepatnya, 1 orang dari 6 orang yang menghilang ini ditemukan ternyata dia ini terjebak di basement 1. Jadi malah ada di bawah. Dan untungnya bapak ini bisa diselamatkan pada tanggal 14 Januari. Jadi keesokan harinya langsung diselamatkan. Nah bapaknya ini udah lumayan tua, usia 66 tahun. Tapi sekali lagi untungnya berhasil diselamatkan. Tapi tidak cuma itu beritanya. 10 ekor anjing yang tadinya digunakan ya toh, 2 ekor anjing diantaranya itu mengalami luka-luka saat mencari orang-orang yang lagi dicari ini. Dan udah gitu, HDC juga mengumumkan bahwa mereka sudah memilih tim lawyer yang bakal melindungi mereka di Mahkamah Agung nanti ataupun di sidang. Jadi kayak di situasi kayak gini mereka ini terkesan lebih cepat-cepat untuk melindungi dirinya gitu, bukan kayak ini kesalahan kami, ini gimana, kayak apa ya, daripada minta maaf lebih kayak ini nanti salahku semua, ini aku harus membela diri, lebih terkesan kayak gitu hingga tanggal 14-nya ini. 15 Januari masih dicari dan 16 Januari mungkin dirasa kayak mesinnya kurang gitu, mereka ubah komposisi tim yang mencari orang-orang yang masih terjebak ini. Yang awalnya 247 orang ini diturunkan menjadi 209 orang yang menggunakan 18 mesin. Ini ditambah menjadi 47 mesin, sedangkan 10 ekor anjing tadi yang 2 ini cedera sehingga cuma 8 yang bisa bekerja. Nah, sekarang kalau dipikir ya, kalau misalnya Bolo-Bolo udah beli rumah ini gini yo. Misalnya kita beli rumah lah di satu kompleks. Ternyata satu rumah yang ada di situ roboh. Dan misalkan rumah Bolo-Bolo itu yang ada di sebelahnya. Kira-kira Bolo-Bolo mau nggak tinggal di rumah itu? Loh, rumahnya sampai nggak roboh kok, yang roboh sebelahnya kok gitu. Ya tapi kan terkesan, wah kalau rumah sebelahnya roboh ya mungkin kebetulan saja rumah saya untung belum roboh. Ini kalau nanti saya masuk terus roboh gimana? Ah, nggak mau. Nah, akhirnya cukup banyak orang-orang yang sebenarnya udah pesen apartemen ini jadi lepas tangan dan mereka ini minta ganti rugi. Nah, tapi kalau dipikir apartemen ini ada 8 tower, bayangkan, dan yang roboh cuma 1, gimana? Ya toh, membingungkan. Dan pada tanggal 17 Januari CEO dari HDC yang bernama Jong Mong-gyu, dia menyatakan bahwa dia ini menurunkan dirinya dari jabatan CEO, alias ini loh tanggung jawabnya, aku tak turun dari jabatan. Dan dengan ini saya juga mengumumkan bahwa 8 tower yang ada di sini kita bangun ulang semuanya. Paling nggak mereka ini mau mengambil tindakan untuk bertanggung jawab lebih baik lagi. Dan kalau misalnya ini dibangun ulang, ngerti nggak ganti rugi yang harus mereka biaya itu seberapa banyak? Pertama, membangun ulang. Nah, karena diakibatkan COVID ini kan semua bahan dasar sekarang harganya naik. Jadi biayanya sangat besar pastinya. Minusnya itu pasti gede. Udah gitu ditambah lagi orang-orang yang rencananya masuk tinggal di apartemen ini kan jadi mundur ya toh. Karena kalau dibangun ulang ini akan selesai tahun 2028. Artinya mereka itu mungkin harus nego dengan setiap orang yang udah kontrak dengan tempat tinggal ini. Oke, karena mungkin ibu mau masuk sini mulai tahun 24 tapi baru bisa masuk hingga tahun 28, ya udahlah 4 tahun ini
kami ganti rugi berapa biar bisa tinggal di tempat lain. Harus kayak gitu kepada setiap orangnya. Dan mungkin ada juga orang yang batal kontrak, ya mereka harus ganti rugi juga. Nah, tanggal 17 kayak gitu tidak ditemukan orang lain lagi. Dan pada tanggal 18 tidak ada apa-apa. Tanggal 19 tidak ada apa-apa. Tanggal 20 tidak ada apa-apa. 21, 22, 23 juga tidak ditemukan. Hingga tanggal 24 Januari. Itu nggak ditemukan apa-apa. Dan pada tanggal 25-nya, ya 25 Januari, jam 17.30 ditemukanlah satu orang di lantai 27. Nah, aku bilang ya, ditemukan, bukan diselamatkan. Karena itu ada orang di situ. Wis pakai kamera masuk ke sela-sela gedung yang roboh itu ditemukan. Cuman nggak bisa diselamatkan karena gedung roboh ini kan berat, terdiri dari besi-besi, beton-beton. Jadi ditemukan itu beda ceritanya sama diselamatkan. Nah, mereka ini berhasil menemukan di tanggal 25 pukul 17.30. Tapi karena gedungnya ini lumayan bahaya, mereka itu cuma melakukan pencarian di saat matahari masih ada di atas. Kalau udah gelap, karena bahaya, mereka itu nggak bisa nyari gitu loh. Oke, jadi dari 6 orang, satu udah diselamatkan, sisa 5, yang satu orang ini udah ditemukan, belum selamat. Dan ini orang masih terjebak hingga tanggal 26, 27. 27 ini ditemukan satu orang lagi. Jadi dari 5, 2 udah ditemukan, belum diselamatkan, oke? Dan pada tanggal 28, dikirimlah tentara-tentara elit ke tempat ini. ROKSF, yaitu Republic of Korea Special Forces. Nah, ini juga membuat masalah baru, Rek. Yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang ahli yang bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Bukan orang yang asal kuat dan sehat ya toh. Bukan berarti tentara itu nggak berguna. Kalau misalnya tentara itu dikirimkan ke tempat bencana untuk membantu korban-korban dipindahkan ke tempat lain, masuk akal. Tapi tentara ini kan juga berharga banget toh buat negara. Nah, tapi dikirimkan ke tempat yang kayak gini untuk membantu. Ya kan ini malah membahayakan mereka ya toh. Memang benar ada hal yang mungkin bisa dibantu oleh tentara-tentara ini. Tapi kayaknya nggak tepat gitu loh. Sehingga hal ini pun mendapatkan sedikit hujatan sehingga tentara-tentara ini dipulangkan lagi. Kalau ini aku setuju karena kan tentara-tentara ini kan melindungi kita dari hal-hal yang ada hubungannya kayak senjata. Ya kalau bantu bencana gitu boleh lah. Tapi kalau ini kan benar-benar bahaya gitu loh. Kayak lebih tepat kalau ahli-ahli yang dikirimkan ke tempat ini bukan tentara. Tentara ini juga orang-orang yang berharga. Ya toh, bayangkan aja misalnya kita punya saudara ataupun papa tentara dikirimkan ke tempat gitu untuk nolong. Nah, memang papa kita tentara bisa apa? Ya toh. Dan akhirnya pada tanggal 31 Januari, orang yang ditemukan pada tanggal 25 ini berhasil diselamatkan. Sisa 4 orang, yang satu udah ditemukan, yang 3 belum ditemukan. Ini pun jujur sangat mengagumkan karena orang yang berhasil diselamatkan ini udah terjebak selama 21 hari. Dan diselamatkan 5 hari ataupun sekitar 102 jam setelah ditemukan. Tapi untungnya berhasil diselamatkan. Dan untungnya pada tanggal 1 Februari ini ditemukan satu orang lagi. Jadi satu udah ditemukan, yang satu ini udah ditemukan lagi. 2 masih belum ditemukan, 2 ini udah ditemukan tapi belum diselamatkan. Dan untungnya pada tanggal 4 Februari ini, kedua orang ini berhasil diselamatkan pada pukul 15.29. Sedangkan yang satunya lagi pada pukul 18.00. Udah gitu, berita baiknya lagi adalah mereka menemukan satu orang lagi yang terjebak. Nah, jadi situasinya sekarang tinggal satu orang ini diselamatkan dan nyari satu orang ini lagi. Dan 3 hari setelah itu, pada tanggal 7 Februari, orang yang udah ditemukan ini bisa diselamatkan pada pukul 11.50. Dan di sore hari, jam 16, itu mereka menemukan korban terakhir yang terjebak di sini. Dan pada keesokan harinya, tanggal 8 Februari, pukul 19.37, korban terakhir pun berhasil diselamatkan dan diberangkatkan ke rumah sakit sekitar. Perlu ditepuk tangani, 6 orang yang bisa dibilang terjebak di bangunan roboh itu berhasil selamat dengan benar-benar jerih payah yang sangat susah. Dan juga aku benar-benar bersyukur demi 6 orang ini cukup banyak orang dan juga alat-alat yang digunakan. Mereka ini akhirnya bisa kembali ke keluarga mereka dan selamat gitu loh. Padahal mereka ini udah terjebak hampir 1 bulan di dalam tindihan gedung-gedung itu. Nah, kejadiannya kayak gitu. Dan setelah diinvestigasi lebih lanjut, yang mengakibatkan ini bangunan roboh itu ada 3 faktor ini. Pertama, di lantai 39 itu ada satu bagian yang dibangun tidak sesuai
denah ya ngomongnya apa? Perencanaan awalnya, dan diakibatkan itu beban yang harus disanggah oleh ini gedung itu menjadi 2,24 kali lipat lebih berat dari awalnya. Nah, udah gitu, faktor kedua, di saat bangun kan gedung kayak gini ya, ini kan sekarang udah jadi makanya tembok terus aku kosong gini ya tuh. Tapi kalau saat bangun kan mereka kasih penyangga biar lebih kokoh dulu. Nanti kalau semennya, konkretnya semua udah kuat baru dilepas ya tuh. Tapi untuk mempermudah pembangunan, nah penyangga-penyangga ini dilepas sehingga beban yang di atas udah lebih berat, penyangga di tengah tidak ada. Udah gitu, faktor ketiga, diperkirakan konsentrasi konkret ataupun kayak semennya gitu ya, aku kurang ngerti ini apanya, itu tidak sepadat yang seharusnya mereka gunakan. Bahkan tidak mencapai 85% konsentrasinya. Dan diperkirakan cuma 60% alias banyak airnya dibanding semennya. Ya gimana? Ya nggak kuat ya toh. Kalau misalnya kita bangun apa gitu ya, bangun rumah kecil aja kalau semennya nggak kuat gimana? Roboh ya toh. Ini apartemen segitu besarnya, atasnya berubah, bebannya bertambah, tapi airnya kebanyakan. Dan itu yang membuat lantai bagian atas itu roboh, dam. Nah, polo-polo, jadi kejadian kali ini kayak gitu, memang sangat disayangkan. Tapi untungnya ada satu pihak yang bertanggung jawab dan untungnya tidak ada orang yang meninggal diakibatkan kejadian kali ini, meskipun ada yang dirugikan. Nah, kalau menurut aku, sama kayak aku yang kena depresi, satu hal yang membuat kejadian kali ini itu kayak gini adalah karena zaman sekarang kita ini berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian melalui hasil. Contoh kayak postingan foto di Instagram, sedikit video singkat yang bisa kita upload di Instagram, lalu banyak like-nya, kita merasa kayak wah. Padahal yang lebih penting daripada sebuah hasil adalah proses. Ini benar-benar aku pengen nyampaikan kepada polo-polo. Kalau misalnya polo-polo nggak pengen kena depresi kayak aku, please nikmati prosesnya, jangan nikmati hasil akhirnya. Contoh, kalau pekerjaan polo-polo adalah dokter, mungkin di saat ngoperasi coba dinikmati. Wah, ini kali ini operasinya dapat lebih rapi lagi daripada kemarin. Udah gitu kalau hasilnya bagus, lebih merasa senang. Jangan, wah ini udah selesai, uangnya berapa hasilnya. Kalau kita fokus ke hasilnya, suatu hari waktu hasilnya ini mulai menurun, kita mulai sedih, dan pekerjaan yang kita lakukan ini bakal menjadi tidak menarik lagi. Yap, jadi aku sendiri pun akhir-akhir ini berusaha menikmati lagi caranya ngedit, caranya ngomong, karena sempat aku terlalu fokus di outputnya. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.